di situ di kata itu dia dibalik. Nun. Yang ini ya. Iya. Nah, di situ iwan ada tanwin. Kalau di isim mufrad, kalau mufrad itu kan nunnya muncul. Nunnya ditandakan dengan tanwin makanya kan dua nun di situ kan. Di sini kasihnya masyghulun, sukun. Tapi kan nggak boleh ada dua sukun. Makanya apa? Masyghulun. Nah, gitu. Jelas? Berarti kalau musanna bagaimana? Coba dibuat musanna Pak Adit. Al-mudarrisatuna. Jadikan musanna. Jadikan ini kan bentuk jamak mudzakkar salim nih. Kita minta anak-anak minta buat jadikan musanna. Al-muwadzofatani al-muwadzofatani. Iya. Al-muwadzofani masyghulani. Masyghulani. Maka ketika kita jadi ini kan jadi i'rab kan bagaimana? Al-muwadzofani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Apa? Sekarang tandanya al-alifu li'annahu apa tadi al-muwazzafani itu apa? Mufrad, musanna atau jamak? Musanna. Berarti li'annahu musanna. Beres. Terus masyghulani khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Gitu. Berarti kalau musanna tanda marfu'nya dengan apa? Alif. Ya, musanna tanda marfu'nya dengan alif. Kita masih terbatas marfu ya, belum mansub, belum majrur, apalagi majzum. Majzum itu mungkin nanti setelah 2-3 bulan lah, setelah target 3 bulan baru mungkin kita kejar ke sana. Baik, berarti musanna itu tadi gimana? Pak Wajar ulang buat musanna. Al-muwaddafani masghulani. Al-muwaddafani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Masghulani khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Bisa Pak ini coba tapi kita tunggu dulu. Al-muwazzafani masyghulani. Al-muwazzafani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Al-masyghulani khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi alifu li'annahu musanna. Fadhal Syekh. Al-muwazzafani masyghulani. Al-muwazzafani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifun li'annahu musanna. Masyghulani khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifun. Al-alifu kan ada al-alifu li'annahu musanna. Musanna sahih. Baik, tafadhal Syekh, iqra. Al-muwazzafani mashghuluna. Al-muwazzafuna mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'un mudzakkar salim. Masyghulun
maf'uluna khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'un mudzakkar salim. Baik. Kita sedang meng-i'rab jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim i'rabnya seperti ini. Kurang lebih mirip-mirip dengan yang dhammah kan? Kalau dhammah itu kan dari sini ya berubah ya. Mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Karena jelas dhammahnya di akhir. Tapi kalau jamak itu kan tidak jelas ya. Kenapa tidak jelas? Pertama karena memang aturannya, kaidahnya seperti itu. Yang kedua, memang bentuknya juga sudah berbeda. Kan dilihat harokat akhirnya, apakah nun dhammah tidak, waw dhammah tidak. Justru dhammahnya ada di lam. Nah, maka bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah huruf wawnya lah yang menjadi tanda. Mengapa demikian? Karena nun ini bukan huruf asli. Nun ini bukan huruf asli, walaupun dia memang sama dengan huruf waw. Huruf waw juga bukan huruf asli, tapi kan dia perubahan yang ada dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Adapun nun ini sebagai pengganti tanwin. Contohnya bagaimana? Maksudnya bagaimana pengganti tanwin? Baik. Sekarang kalau anda bilang buku, sebuah buku bahasa Arabnya kita bun, ada tanwinnya kan? Ya tidak. Nah, ini kalau mufrad atau misalkan dari kata yang sama, dari misalkan masjul ya, sibuk, maka kita bilang apa? Masjulun, satu kan? Nah, ini kalau mufrad tanwinnya nampak. Tapi kalau jamak mudzakkar salim ada tanda tanwinnya. Mana tanda tanwinnya? Nunnya ini tanda tanwin. Nah, makanya ini disebut dengan nun iwad. Nun iwad an tanwin. Nun sebagai pengganti tanwin. Kalau diisi mufrad dia itu adalah tanwin. Tapi kalau di jamak mudzakkar salim tanwinnya digantikan bentuknya menjadi huruf nun. Sama halnya huruf waw di sini. Jadi kalau di jamak mudzakkar salim ini adalah marfu'nya, dhammahnya. Bisa dipahami? Kalau diisi mufrad tanwin. Ini kan asalnya gini ya. Dua kan? Nah, dan tulis kayak gini ya. Jadi dhammahnya ada dua. Nah, yang dhammah yang pertama ini disebut dengan tanwin. Nah, yang ini kan harokat marfu'nya kan, dhammahnya kan jelas kan. Kalau di mufrad dhammahnya jelas. Tapi kalau di jamak mudzakkar salim dhammahnya tidak dijelaskan, tapi apa? Diganti bentuknya dalam huruf waw. Paham? Begitu juga musanna. Dua misalkan, dua pegawai itu al-muwazzafani. Nah ini masbulani. Baik. Sama nunnya ada kan? Dan nun ini adalah nun. Berarti baik di jamak mudzakkar salim ataupun musanna, nunnya ini adalah nun sebagai pengganti untuk tanwin. Harakat dhammahnya yang ini ada dua alif. Makanya musanna itu marfu'nya menggunakan alif. Berarti kalau kita i'rab kan di sini al-muwazzafani, misalkan al-muwazzafani. Ya. Masjul kita bilang mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Jangan al-waw. Ini apa? Al-alif. Li'annahu, ini kita ganti. Jangan li'annahu jamak mudzakkar salim, jangan. Apakah al-muwazzafani jamak mudzakkar salim? Tidak, tapi li'annahu musanna. Begitu juga masjulani, khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi sama al-alif. Li'annahu apa? Musanna. Baik. Sudah paham sampai sini? Sekarang kita masuk ke jamak muannas. Jamak muannas ya. Insyaallah kalau jamak mudzakkar salim sama musanna tinggal dilihat alif atau wawunya saja. Ya tidak?
Cara i'rabnya sama. Artinya li'annahu apa Ustaz? Karena Oh, karena. li'annahu karena dia adalah bentuknya musanna. Oh tadi karena dia bentuknya jamak bilakan salim. Ini bonus ini. Jadi pelajaran sekarang hari ini kita pelajaran bonus, artinya bukan bonus dari anak bukan, tapi bonus kalau antum bisa sampai seperti ini, insyaallah itu bonus dalam mempelajari nahwu karena intinya adalah antum tahu harokatnya, kedudukannya sebagai apa, udah beres. Antum oh ini sebagai mubtada, makanya dhamma. Oh dia mubtada, tapi karena dia bukan mufrad dalam bentuk musanna maka menggunakan alif gitu kan. Makanya tetap dia al-kitabani misalkan, al-masjidani, al-waladani dan seterusnya. Baik. Tunggu serius dah. Ya. Sekarang kalau jamak muannas salim. Nah, ini gimana Pak Dwi? Coba buat jamak muannas salim. Masih ingat jamak muannas salim? Iya. Baik, coba dari sini, dari bentuk ini antum buat jamak muannas salim. Muannas. Nah, jamak muannas salim. Masih ingat cara membuatnya? Al-muwazzafatu mashghulatun. Anda tanya, huruf terakhirnya ini huruf asli kan? Huruf ta ya, tamar butoh kan? Aslinya ini tamar butoh kan? Berarti tidak mengalami perubahan. Kalau tadi kan huruf nun itu apa? Huruf aslinya apa? Tanwin kan? Berarti kan udah itu kan tanda kan, bukan huruf aslinya. Itu tanda harokat sebetulnya. Jadi tanda harokat digantikan ke dalam huruf. Kalau sekarang huruf ta di sini adalah huruf asli yang semula huruf tamar butoh yang bulat di mufrad, ketika dijadikan jamak dijadikan fathah maftuhah yang terbuka huruf ta-nya. Sehingga huruf ta di sini adalah huruf asli jamak muannas salim. Sehingga ini adalah tanda yang benar-benar wujudnya memang benar gitu. Sama kayak dengan mufrad. Sehingga intinya jamak muannas salim marfu'nya menggunakan dhamma sama. Ustaz, kenapa bukan alif? Bukan alif. Kalau di sini bukan alif karena memang apa? Karena memang huruf terakhirnya ini bukan huruf sebagai pengganti tanda, bukan. Huruf terakhirnya ini adalah huruf asli. Misalkan, ini kan asal katanya dari kata apa? Mashghulatun. Nah, huruf ini kan tanda muannas kan? Ya enggak, tamar butoh tanda muannas. Nah, ketika kita jadikan jamak, memang bentuknya seperti ini jadinya. Huruf ta-nya ini berubah. Berarti huruf ta ini huruf asli dari kata mufrad. Kalau tadi kan mashghulun, sedangkan di sini ada nunnya. Itu kan bukan huruf asli itu nunnya. Nunnya itu adalah sebagai huruf adalah huruf sebagai tanda apa? Sebagai pengganti tanwin. Bisa dipahami? Berarti kalau al-muwazzafatu mashghulatun, cara mengirabnya bagaimana? Ya mufrad. Antum ingat-ingat yang mufrad bagaimana? Coba, ada yang mau coba? Antum. Al-muwazzafatu mashghulatun. Al-muwazzafatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu Jangan enggak usah pakai cukup. Berarti ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tamam. Sudah selesai. Terus mashghulatun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Sudah? Jadikan musanna. Muannas nih kan? Jadikan musanna. Bagaimana Pak Adit? Al-muwazzafatani mashghulatani. Al-muwazzafatani mashghulatani. I'rab kan? Al-muwaddafatani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu mutsanna. Masghulatani khabarun marfu'un
wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu mutsanna. Nah, baik, mafhum? Sekarang jamak taksir. Jamak taksir. Sudah dipahami insyaallah ya? Baik. Udah insyaallah. Jamak taksir sekarang. Kalau jamak taksir, kita tarik dulu pengertian dari jamak taksir itu apa? Pertama, jamak taksir itu berakal atau tidak? Kemungkinan besarnya tidak berakal ya. Sebagian besar katanya itu berasal dari kata yang tidak berakal. Dan dari segi bentuk sudah berubah. Makanya cara membuatnya, cara mengetahuinya kita harus cari di kamus. Kalau apa namanya? Kalau jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim, antum tinggal lihat belakangnya saja. Tinggal lihat belakangnya, bagaimana belakangnya? Waw sama nun atau a sama ta. Atun gitu kan? Una, muslimuna, mu'minatun, itu jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Tapi kalau jamak taksir, antum nggak bisa. Ya, namanya taksir kan, menaksir gitu kan. Jadi mentaksir, hanya bisa mentaksir saja. Apakah dia itu jamak atau bukan gitu. Dari mana kita mengetahuinya? Kembali ke kamus atau dari hafalan kita. Contohnya bagaimana? Rumah-rumah itu al-buyutu rumah-rumah itu apa ya? Rumah-rumah itu besar. Kabiratun. Mengulang pekan lalu pelajaran. Ini gimana ya? Kaidahnya apa? Kullu jam'in mu'annatsun li ghairi aqil. Kullu jam'in mu'annatsun li ghairi aqil. Baik, nah kalau jama'atan kullu jam'in mu'annatsun li ghairi aqil. 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 Setiap jamak itu dia mu'annas. Semua jamak itu mu'annas. Li ghairi aqil, kecuali yang berakal. Kalau berakal nanti menyesuaikan apakah jamak mudzakkar salim, apakah jamak mu'annas salim, atau jamak taksir nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, nanti di bawahnya nanti tulis. Jamak taksir bukan berarti ini rumus untuk jamak taksir ya. Semua jamak taksir itu tidak berakal, tidak. Makanya tadi di awal saya katakan pas mengulang, jamak taksir itu adalah jamak yang berasal dari kata yang tidak berakal. Kebanyakan. Berarti ada nanti yang dari jamak taksir namun dia bukan tidak berakal. Ada yang berakal. Contohnya apa? Contohnya waladun. Apa waladun? Anak. Jamaknya apa? Apakah waladuna? Tidak, tapi al-aulad atau aulad. Waladun aulad. Ya kan? Itu kan jamak taksir. Tapi waladun itu berakal atau tidak? Berakal. Berarti ada jamak yang berakal tapi bentuknya bentuk jamak taksir. Yang seperti ini kita harus hafalkan. Baik, ini dulu aja. Al-buyutu kabiratun. Kita tarik lagi. Kullu jam'in mu'annatsun li ghairi aqil. Setiap jamak itu mu'annas ketika tidak berakal. Al-buyut jamak dari bait, ya kan? Ya tidak? Baru tahu Ustaz. Berarti baik. Bait jamaknya buyut. Bait jamaknya buyut. Bait itu artinya rumah. Berakal atau tidak? Tidak. Berakal itu yang penting dia hidup bisa antum ajak ngobrol. Gampangannya seperti itulah. Kalau dia bisa diajak ngobrol, Pak Guru bisa diajak ngobrol, bisa. Berarti dia
berakal gitu aja. Hah? Kan ada misalkan orang ya kan ada, kalau ada itu kan menandakan saking tidak adanya. Kalimatnya kan kalimat ada itu saking tidak adanya atau saking sedikitnya. Tapi walaupun ada orang bilang misalkan bisa ngobrol sama motornya misalkan misalkan gitu. Tapi kan agak lazim gitu, enggak banyak orang yang seperti itu. Baik, baitun jamaknya al-buyut. Baitun tidak berakal. Makanya dia kedudukannya seperti yang tidak seperti muannas mufrad. Sehingga khobarnya di sini muannas. Al-buyutu kabiratun. Kan khobar itu harus mengikuti ketentuan mubtada'nya. Kalau misalkan mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya muannas. Khobarnya di sini muannas, ya, bukan dari bentuk al-buyut di sini muannas, bukan. Tapi dibentukkan karena dia itu jamak, ya kan, asalnya dari jamak. Kan selama ini kalau misalkan di sini nama marbutoh, sini nama marbutoh. Tapi kan di sini saat kan gak ada nama marbutohnya. Nah, karena dia ini jamaknya jamak taksir yang tidak berakal, sehingga kedudukannya sama dengan kata yang muannas. Tamam? Baik. Al-buyutunya kita kalau ini kan udah jelas kan mufrad kan? Kan dhammah. Maka dia gimana cara mengirabnya, Pak Imam? Kalau yang ini nih. Ya, yang ini. Kabiratun. Kabiratun mubtada. Kalau mubtada di depan. Khobarun. Dilihat besar. Marfu'un, ya enggak apa? Wa alamat Wa rafihi domatun jahiratun ala akhiri. Baik. Sama al-buyut juga berarti jamak taksir di sini, jamak taksir semuanya, baik yang berakal yang tidak berakal sama udah. Baik yang berakal dan tidak berakal. Sekarang ya kalau masalah i'rab ya. Ya, masalah i'rab ini kan masalah ngasih harokat ini. Sama. Berarti apa? Berarti sikat lagi Pak Imam. Apa al-buyut itu gimana tadi? Al-buyut Sebagai apa dia? Mubtada. Berarti mubtadaun marfu'un wa alamatu ini lihat dhammatun ala akhiri. Berarti jamak taksir. Baik yang ini masalah i'rab ya, bukan masalah naruh harokat, menentukan khobar, bukan, atau menentukan jenis dia, apakah dia mudzakkar atau muannas. Kalau dia jenis mudzakkar atau muannas, maka dilihat dari berakal atau tidak. Kalau dia berakal, maka dia itu jamak mudzakkar salim nanti. Tapi kalau misalkan tidak berakal, maka dia kedudukannya sama dengan mufrad muannas. Nah, jamak taksir semuanya itu mesti apa? Kalau marfu menggunakan dhammah. Bisa dipahami? Contoh yang lain. Buku-buku bahasa Arabnya Kutubun. al-kutubu. Nah, sebenarnya buku-buku itu al-kutubu. Buku-buku itu apa? Buku-buku itu misalkan lama. Al-kutubu qadimun atau qadimatun? Qadimatun. Nah, kenapa Pak Dwi kita bilang qadimatun? Karena muannas. Apanya muannas? Al-kutubu. Tapi kan di sini nggak ada tamar putoh. Iya. Kenapa? Karena jamak atau karena al-kutub adalah bentuk jamak dari kitab, dan kitab tidak berakal. Maka apa? Jam'in muannas li ghairi akhir. Karena kitab itu tidak berakal, maka bentuk jamaknya itu muannas. Keadaannya, posisinya seperti muannas. Paham? Maka al-kutubu qadimatun. Coba i'rabkan. Al-kutubu qadimatun. Al-kutubu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Qadimatun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Nah, kalau sekarang kan udah ketahuan nih harokatnya kan, nantinya tuh harus latihan. Makanya saran anak
Mungkin nanti PR-nya ya, PR-nya antum buat 3 pola jamak mudzakkar salim, 3 pola jamak muannats salim, kemudian 3 pola jamak taksir. Jamak taksir yang tidak berakal, jamak taksir yang berakal ya, biar mantep nih. Baik. Mudzakkar. 15 nanti PR-nya itu. 15. Soal ada pertanyaan? Belum. Biar agak sedikit nyesek sedikit sekarang. Kan kemarin kan agak longgar kan? Baik. Sekarang dia itu jamak tapi ketentuannya jamak mudzakkar salim, jamak taksir tapi ketentuannya jamak mudzakkar salim. Contohnya al-aulad kan? Al-aulad. Al-auladu. Al-aulad. Al-aulad itu apa? Anak-anak kan? Berarti kan mufradnya apa? Waladun. Waladun. Waladun kan anak ya, jamaknya aulad. Baik. Jamaknya aulad. Aulad di sini jamak taksir. Tapi karena berasal dari kata yang berakal, walad itu kan anak ya. Anak kan bisa kita ajak ngobrol kan. Seenggaknya dia bisa bersuara, kemudian bisa berpikir lah. Paling tidak berpikir hanya sebatas umurnya, tapi setidaknya dia berakal gitu. Sehingga kita kategorikan dia namanya apa? Jamak taksir. Makna bentuknya jamak taksir, tapi maknanya jamak mudzakkar salim. Bagaimana? Berarti khobarnya di sini al-auladu misalnya apa? Anak-anak kecil itu apa? Anak-anak kecil itu bahagia. Bahagia itu apa? Farihun. 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 Ada dua ya, ada farihuna. Nah, agak ragu di sini. Kita jangan cari yang lagu aja, cari yang pasti aja. Anak-anak kecil itu la'ibuna, bermain. La'ibuna. Al-auladu la'ibuna. Baik. Anda tanya, al-auladu ini jamak mudzakkar salim atau tidak? Jamak mudzakkar salim atau bukan bentuknya? Ya. Bukan ya? Bukan ya? Bukan jamak mudzakkar salim ya, tapi jamak taksir. Sedangkan ini Ustaz kok khobarnya sekarang jamak mudzakkar salim? Dari mana? Kan sama dengan yang ini tadi. Antum kalau misalkan bisa memahami yang ini, insyaallah yang ini akan mudah sedikit. Kalau itu tadi gimana? Al-kutubu. Al-kutubu di sini kan jamak kan? Dari kata apa? Kita. Ustaz, nanti kita mengetahui al-kutubu itu sebagai jamak bagaimana? Ya kita harus banyak-banyak dari jam terbang kan? Antum harus ngafalin jamak, antum buat daftarnya nih. Mufradat yang antum akan hafalkan, mufradat yang familiar, yang antum sering ketemu. Nantinya kalau antum ketemu dengan barang itu, kalau diminta untuk menunjukkan bentuk jamaknya antum sudah tahu. Buat daftarnya, antum coba latihan sendiri, nanti kirimkan ke anak koreksi, anak yang koreksi insyaallah siap. Ya, atau antum buat nanti walaupun ada yang masih bolong-bolong, antum minta anak isikan, nanti insyaallah anak akan isikan. Tapi kalau misalkan anak sengaja anak yang buat sendiri, terkadang anaknya mentok gitu. Tapi kalau misalkan dari antum, nanti insyaallah anak akan buatkan. Baik. Di sini al-kutubu di sini dia kan bentuk dari jamak dari kata kitabun tidak berakal, ya kan? Kitabun tidak berakal, maka dia kedudukannya ketika kita jadikan jamak seperti muannas, sehingga khobarnya di sini muannas. Sudah. Sedangkan al-aulad di sini jamak dari kata apa? Waladun. Sekarang waladun itu berakal atau tidak? Berakal. Maka masuk dalam kaidah ini atau keluar dari kaidah ini?
Kullu jam'in muannas, setiap jamak itu muannas, li ghairi aqil, tidak berakal. Berarti masuk ke dalam kaidahnya atau tidak? keluar. Masuk atau keluar? Keluar dari kaidah atau masuk dari di dalam kaidah? Keluar. Keluar ya? Di luar kaidah berarti ya? Berarti dia bukan muannas, bukan mufrad muannas, dia kedudukannya di sini. Tapi apa? Jamak mudzakkar salim. Makna jamak mudzakkar salim tapi dalam bentuk jamak taksir. Orang kaya hidupnya sederhana, gitu aja lah. Orang kaya tapi hidupnya mungkin sangat-sangat sederhana. Orang kaya dia tadi. Ini jamak mudzakkar salim tapi bentuknya bukan jamak mudzakkar salim, bentuknya jamak taksir. Nah, sehingga di sini cara berpikirnya, khobarnya itu tetap jamak mudzakkar salim. Cara berpikirnya tetap berpikir orang kaya. Atau misalkan kayak kita, orang berilmu gitu kan. Orang berilmu tapi tidak menampakkan keilmuannya. Tidak menyombongkan keilmuannya seperti itu. Maka cara berpikirnya adalah seperti orang yang berilmu. Jadi walaupun dia tidak kelihatan tidak berilmu tapi tetap aja dia tuh pikirannya orang yang berilmu. Itu hanya istilah saja, kias ya. Sehingga khobarnya di sini kita nggak boleh la'ibatun, nggak boleh. Mengapa? Karena al-aulad ini bentuk jamak dari kata walad. Baik, al-aulad bagaimana cara kita mengirabnya? Nah, antum gimana cara mengirabnya? Al-auladu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dhammatun Ad-dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. La'ibuna khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Mafhum? Sampai sini? Ada pertanyaan? Berarti PR-nya antum buat 3 kalimat jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, jamak taksir yang tidak berakal ya, jamak taksir yang tidak berakal, jamak taksir berakal, jamak taksir akil, jamak taksirin akilin. Masing-masing 3 plus antum anda minta dua kalimat itu terserah dari keempat pola ini dibuat musanna. Anda minta musannanya. Mafhum? Jadi musanna nanti jamak mudzakkar salimnya apa? Ini 3 ya. 3. Masing-masing 3 ini. Bisa dipahami? Kalau hewan itu dia masuk akil atau berakal? Apa? Hewan tidak berakal. tidak berakal. Nah, kasih contoh dulu ya. Berarti kata al-bait itu bisa kita buat 2 contoh ini. Jamak taksir sama jamak muannas, jamak muannas sama jamak taksir. Contohnya apa? Al-baitani kabironi atau kabirotani? Kabiratan. Al-baitan kabironi. Kabironi tetap ya. Karena dia mutanna ya. Mutanna itu tidak terpengaruh dia. Kan yang jadi muannas itu kalau jamak. Mafhum? Bisa dipahami? Makanya al-baitani kabironi, al-baitani kabironi musanna. Jamak taksirnya al-buyutu kabiratun. Itu udah dapat 2 nomor tuh di situ. Lagi misalkan
yang jamak taksir tadi ya. Al-kutubu qadimatun. Jamak taksir nih. Udah dapat 2 ya di sini. Al-buyutu kabiratun, al-kutubu qadimatun. Musananya dari kata ini apa? Al-baitani Al-kitaban bani qadimatani Qadimani. qadimani. tetap qadimani. Loh kenapa Ustaz? Kan al-kutub ini kan berasal dari kata kitab kan? Kitabun jadikan musanna tinggal tambahkan an di belakangnya. Tambahkan tamal mutuh tidak. Qadimani. Paham? Karena dia tidak bukan tidak berakal. Kalau musanna itu kan tidak ada istilah dibentukkan jadi muannas atau enggak. Jadi kalau misalkan dia mudzakkar ya tetap mudzakkar. Dia muannas ya jadi muannas. Belakangnya menyesuaikan. Tinggal tambahkan al-kitabani qadimani. Baik. Dapat 4 itu di situ. Terus musannanya misalkan mau dari jamak mudzakkar salim atau jamak ini ya, jamak taksir yang berakal nih. Al auladu la'ibuna. Atau di sini kasih nomor ini berarti kan ya. Al auladu la'ibuna. Musannanya apa berarti? Al waladani. Al Waladani. la'iban. Apa? Baik. Berarti dia maksudnya ke jamak taksir, jangan jamak mudzakkar salim. Gitu. Kalau jamak mudzakkar salim, mubtadanya jamak mudzakkar salim, khabarnya jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim, mubtadanya jamak muannas salim, khabarnya jamak muannas salim. Ini agak berat, semampu antum. Yang penting tugas anda ini. Kalau memang ternyata banyak yang belum, berarti ini kita jadikan 2 pekan. Paling tidak pekan ini antum dapat yang mana gitu kan? Misalkan 2 bagian ini atau 3 bagian ini, itu sudah bagus. Pekan depan baru kita numpuk berarti tugas antum di situ. Diminta buat kalimat aja, belum i'rab kan? Belum dirokan. Kayaknya banyak yang mental pelajaran nahwu itu gara-gara ini. Ini agak berat, tapi anda menyesuaikan antum. Kalau kita nanti ini anda agak sedikit maju karena memang materi pekan lalu ini kan. Kalau anda menambah materi baru, anda khawatir di sini antum belum paham, sehingga anda ulang lagi dengan bentuk i'rabnya supaya antum tahu perbedaannya. Ditambah anda minta untuk membuat kalimat karena fungsi dari kita belajar nahwu itu bisa buat kalimat dan menentukan harokatnya. Jadi ada pertanyaan? Kalau jamak taksir, contohnya anak-anak. Kalau misalnya anak-anak perempuan itu kan musanna. Musanna? Maksudnya? Muannas. Nah, itu nanti al-aula Enggak, tetap. karena enggak ada waladatun. Pertama enggak ada waladatun. Adanya apa? Bintun. Karena gini, kalau aulad itu dia umum tapi sifatnya laki-laki. Kayak misalkan kamu waladan ladaika. Misalkan anda bilang, Pak Adit punya anak berapa? Anak laki-laki atau perempuan yang anda tanyakan? Umum kan? Nah itu menggunakan kamu waladan ladaika. Tapi kalau misalkan Pak Adit punya anak laki-laki berapa? Misalkan anda punya anak perempuan banyak nih, anda pengen nikahin gitu kan? Pak Adit punya anak laki-laki berapa? Kam ibnan ladaika. Bisa dipahami? Tapi kan lafaz walad itu umum, anak, mau laki-laki maupun perempuan. Lafaznya maknanya ya, tetapi dia bentuk katanya itu adalah mudzakkar. Karena ini kita ambil secara lughah. Dalam bahasa Arab, dalam Islam itu kan ada secara lughah, secara bahasa, ada secara syar'i atau secara istilahnya. Syar'inya kan tinggal dilihat ilmunya kan. Kalau ini kan ilmu nahwu, berarti secara ilmu nahwunya ya, dia itu adalah jamak mudzakkar salim. Tapi secara bahasa, secara bentuk awalnya nih, dia itu jamak taksir ya, jamak taksir yang mungkin kita bingung apakah dia itu mudzakkar salim atau muannas justru mufrad seperti itu. Nah kalau perempuan, anak-anak perempuan bagaimana? Ya antum buat berarti albanatu.
Ini ada khilaf. Ana pribadi ngerasa khilaf di sini. Mengapa demikian? Karena dia itu seperti yang kemarin kita bilang, yang ada tamar butolnya apa? Hindad ya, bukan? Hindad. Hindad. Bukan yang hindad. Yang tamar butohnya apa? Tamar butohnya tak di sini jama muannas salimnya di sini adalah berasal dari huruf yang asli gitu. Sebaik itu. Muannas ya. Majmu'a bil alfi wa ta'i mazidatayn ahsanatil hindatu tarbiyata awladihinna fal hindatu jam'u muannasin salimin marfu'an wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ukhtun. Ana langsung dapat. Oh, masyaallah. Gimana Ustaz? Tengah-tengah yang habis utagir. Anu tadi. Iya kan? Kemarin kan kita bahas tentang ukhtun itu kan tamar butoh taknya kan kebuka ya, ukhtun. Ketika kita jadikan jamak, Oh iya. akhwat. Kalau tidak salah yang ini. Iya. Tanya tetap terbuka. Seperti halnya dengan bintun. Tanya kan terbuka tuh. Betul. Apakah dia jamak taksir atau jamak muannas salim? Ini permasalahannya. Ya, betul. Ya kan? Ya. Bintun jadi banat. Makanya bintun dan jadi banat itu adalah jamak muannas salim. Karena contohnya jamak muannas salim. Ada kemarin itu jamak taksirnya. Berarti Baitun itu juga cari di sama sana. ya. Baitun juga sama kan? Baitun kenapa? Ya sama-sama kebuka juga. Ya, tapi dia jamaknya jamak taksir, Pak. Oh iya. Kan buyut ada wawunya di sini. Yang semula tidak ada waw jadi ada wawunya. Itu jamak taksir. Ini permasalahan jamak ini memang anak harus agak hati-hati ngajarinnya nih. Pelan-pelan banget, harus pelan-pelan banget. Ayo. Ada kemarin itu jamak taksir kalau nggak salah ya. Masih ini apa muter-muter Ustaz. Iya. Banyak. Iya. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Berarti kalau jamak taksir itu sebagian besarnya, kalau yang berakal ya, sebagian besar itu dia mutakar ya ini. Gimana? Kalau jamak yang taksir itu ada seperti yang berakal tapi dia perempuan. Iya, Anda lagi nyari soalnya. Iya. Bintun gitu. Tapi nanti berarti tetap khobarnya jadi muannas juga. Iya, jamak muannas berarti. Berarti jamak muannas. Jamak muannas. Jamak muannas. Kayak ustazah itu Enggak, ustazah jamaknya ustazat. Muannas salim. Jamak ustaznya itu sebenarnya jamak taksir. Jamak taksir. Asal tidak. Iya, Jadi bentuknya muannas. muannas. Bentuknya ya. Bentuk katanya ini asatidah, tamar butoh. Asatidah. Itu tamar butoh. Tetap dia dikatakan jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim. Lihat, bentuknya ini jamak mufrad muannas. Mufradnya asatidah. Enggak ada tanda-tanda wawunya, enggak ada a. Justru ada enggak ada a tuh, enggak ada asatidah tuh. Asatidah tuh. Dia tuh kata asatidah itu mungkin tidak familiar ya. Asatidah tuh. Ini kalau kita baru belajar sih ini muannas kan ada tamar butohnya. Mudah kan? Tapi ada pengecualian di sini. Pengecualiannya apa? Ini kita harus belajar jamak. Ini dia masuk ke dalam permasalahan jamak. Jamak dari kata apa? Ustaz. Anda tanya, ustadzun ada perubahan atau tidak bentuknya dari sini? Jelas. Tinggal dilihat aja ada wawu sama nunnya atau tidak. Enggak ada. Ustadzun jamaknya jadi asatidah. Enggak ada wawu sama nunnya, bukan ustadzuna, bukan. Beda kata Masya Allah ustadzuna. Ustadzuna itu ustadz kami. Ada dhamir di situ. Kalau kita bilang ustadzuna, tapi kalau di sini ustadzuna, bukan ustadzuna, bentuk jamak dari kata ustadz. Tapi apa? Asatidah. Dia ini bentuknya muannas, maknanya jamak mudzakkar salim. Ya tidak? Dan ini bentuknya bentuk apa?
bentuk jamak taksir kan? Jamak ini kan jamak taksir kan? Bukan jamak mudzakkar salim. Jamak taksir yang akhirnya itu tamar butoh. Beda dengan yang tadi al-kutubu, nggak ada tamar butohnya. Al-buyutu tidak ada tamar butohnya. Hadiqatun juga sama. Hadiqatun jadinya hadaib, nggak ada tamar butohnya. Tapi ini yang dari mudzakkar nih. Oh jadi ada tamar butohnya, tapi maknanya jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami? Ini memang harus kita ulang-ulang terus supaya biasanya keplesetnya itu di sini nih. Al-kutubu qadimun, karena patokannya kutubu, nggak ada tamar butohnya biasanya. Itu baru satu contoh aja ya. Nanti mungkin ada contoh-contoh yang lain. Makanya Anda minta dari antum buat misalkan nanti jamak taksir yang berakal. Jamak taksir yang berakal sementara karena mungkin keterbatasan yang mudzakkar yang muannas afwan, antum gunakan yang mudzakkar dulu aja. Yang mudzakkar kayak abun, kemudian apa lagi ya? Akhun itu abun, akhun, banyak lah insyaallah. Yang qawiyun juga sama. Syekhun, bukan syekhun, bukan. Berarti gampangannya adalah gini. Antum tarik kesimpulan ya, kita tarik kesimpulannya apa? Mufradnya itu bukan isim fa'il. Mufradnya bukan isim fa'il. Tapi dia berakal. Ya kan? Contohnya apa? Syekhun. Isim fa'il atau bukan dia? Bukan isim fa'il. Dan dia berakal kan? Berarti jamaknya apa? Jamaknya jamak taksir. Kemungkinan besarnya seperti itu. Contoh yang lain. Saudara A, akhun. Berarti jamaknya apa? Ikhwan. Ikhwan. Itu kan udah jamak taksir kan? Dari mana kita tahu dia jamak taksir? Ada wawu, nun atau tidak? Gitu aja. Ada a, ta atau tidak. Jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim itu bentuknya. Yang repot ini memang jamak taksir. Banyak aturan yang jamak taksir ini. Jamak taksir ini banyak aturannya ini. Baik. Harusnya memang kemarin tuh kita baginya jamak mudzakkar sama jamak muannas, habis itu jamak taksir sendiri permasalahannya. Anda salah langkah nih soalnya. udah terlanjur salah langkah, nggak apa-apa Imam ya. Nanti pelan-pelan kita ini. Berarti kita tarik kesimpulannya tadi apa? Kalau ada mufrad, ya, mufrad dan dia itu bukan berasal dari isim fa'il, ya, maka apa? Maka ketika jamak taksirnya, ketika kita jamakan adalah jamak taksir. Contoh yang lain apa? Qawiyun, orang yang kuat. Jawabannya akuya, gitu kan? Amirun, umaro. Nanti banyak lah insyaallah jamak taksir yang ini berakal. Antum coba berusaha dulu sebisa antum. Ini kerjakan yang paling mudah dulu aja ya. Yang susahnya nanti belakangan, gak apa-apa. Ustaz, jadi saya cuma yang saya tahu. Ya. Pertama misalnya saya lihat kamus, terus lihat jamaknya, terus di situ nentuin dulu dia mudzakkar salim atau muannas, melihat dari ada wawu sama alifnya dulu. Ya, kan? betul. Kalau nggak terpenuhi kemungkinan jamak taksir. Ya, pasti jamak taksir. Jamak taksir pasti itu. Setelah itu menentukan nanti dia berakal atau tidak. Ya. Ntar buat menentukan dia mudzakkar atau muannas. Dia jamak taksirnya jamak taksir yang maknanya mudzakkar salim atau bukan, atau jamak muannas salim atau bukan. Apa? Kayak sayyarat itu apa? Mobil kan? Bentuknya jamak muannas salim nih sekarang. Tapi apakah maknanya jamak muannas salim? Berakal atau tidak? Tidak. Makanya as-sayyaratu qadimatan atau qadimat. Kalau secara secara kaidahnya qadimat. Muannas juga kan? Ada yang mengatakan ada dua nanti di situ bentuknya. Itu masalah khilaf nanti aja bahas. Ini aja dulu biar nggak terlalu banyak yang harus dipusingkan. Tadi yang antum bilang untuk jamak taksir itu dia dari isim yang bentuknya bukan isim fa'il, juga banyak. Tapi kalau alim itu kan isim fa'il dari alim.
dia itu jamaknya itu kan ulama jadi jamak salah satunya sama dengan kayak tolib si fa'il jamaknya apa tulang ya tidak ada dua berarti nanti di situ itu nanti pengembangan dari jamak taksir kayak barusan ada makanya ini masalah khilaf masalah pengembangan salah satunya itu jadi ada yang dia itu jamak taksirnya ketika dijadikan jamak taksir ada yang ketika dijadikan jamak mudzakkar berarti ada dua bentuk jamaknya bahkan ada yang 2 sampai 3 kalau nggak salah bentuk jamaknya itu kalau tidak salah bisa ya ada alim itu bisa alimu ya sama ulama karena kan alimun sifatnya kan fa'ilun alimun alimani alimun boleh nggak kita gunakan alimun boleh nggak masalah antum mengatakan ulama dalam bahasa Indonesia udah ulama ya orang yang berpengetahuan dalam ilmu agama kan disebut ulama kan itu bentuk jamak dari kata alim dalam bahasa Arab itu bentuk jamak bukan cuma satu kalau di kita kan ulama kan satu orang beliau adalah seorang ulama orang alim ulama. kalau Anda bilang alim ulama dia lagi belajar mufrad itu kalau alim jamaknya ulama gitu kan alim ulama kalau ada tapi ada istilah lain maknanya adalah orang yang paling alim di kalangan para ulama jadi ketika kita bilang alimul ulama kan orang-orang kita bilangnya alim ulama maksudnya orang-orang yang paling alim di antara orang-orang yang alim orang yang paling tahu di antara orang-orang yang tahu gitu orang yang paham agama paling paham agama di antara orang-orang yang paling paham agama itu maksudnya ada juga istilah ustadzul asatidah ustadznya para asatid jadi asatid ini kalau belajar sama ustadz ini gitu maksudnya ada istilah ustadzul asatidah Syekhul Masyayikh ada istilah itu Syekhul Masyayikh Ustadzul Asatidah ada istilah tadi alimul ulama makanya alim ulama ini ada dua nih maknanya nih kalau orang-orang bilang alim ulama itu dia lagi ngafalin jamak atau memang maksudnya ke situ gitu. Baik cukup insyaallah ya udah mau jam 6 soalnya nih buru-buru nanti cukup insyaallah nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pekan depan atau nanti via di grup ya kalau memang antum pengen privacy agak malu itu dari sininya bisa dicatat insyaallah. Baik kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis subhanallah wa bihamdihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.